nggak kayak gitu sangatnya ya. Gimana? Oh, gitu. Do Mika do kado SK SK do SK do. Ganggu aja. Kak Arin, Kak Randy. Apa Kak? Oh, kok masih main sih? Padahal ini hari Minggu. Minggu. Jam berapa yo? Jam 8. Nah, berarti waktunya kita untuk beribadah. Bener banget. Hampir lupa ya Kak ya. Iya. Kalau gitu sekarang berhenti dulu mainnya, Oke. karena kita mau mulai ibadahnya. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Kalau yang masih bermain di rumah, masih makan, boleh diselesaikan dulu ya Kak Iya, makannya ya. diselesaikan Dan dulu. minumnya jangan lupa sesudah minum, sesudah makan. Sekarang kita mau mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Masih di channel yang sama nih Kak. Channel mana Kak? GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Nah, kalau gitu kita sapa yuk. Tadi belum sapa ya Iya. Kak. Nah, kita sama-sama ya. Shalom, Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Senang banget ya Kak. Wah, nggak kerasa nih minggu lagi. Berarti sekarang adik-adik pastinya sudah siap ya Kak mau beribadah? Siap. Oh, siap Siap. dong. Nah, kalau gitu kakak-kakak, belum kasih tahu nih namanya di hari ini. Oh iya bener Oke, belum Kakak perkenalan, Tera Kak. mau mulai dari yang paling ujung deh. Halo adik-adik, nama saya Kakak Randy. Hai adik-adik, nama saya Kakak Arin. Dan ada Kakak Tera juga yang akan mendampingi adik-adik dalam beribadah di minggu ini. Nah, sekarang kita ajak adik-adiknya berdiri yuk Kak. Kita mau Berdiri yuk. hitung sampai 5 deh Kak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah berdiri? Wah, sudah pasti berdiri nih Kak di rumah. Kita mau nyanyi lagu apa Karin? Yang pertama kita mau nyanyi lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Oke, pakai gerakannya ya, jangan lupa. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Kakak Arin pimpin doanya, nanti Kak Tera dan Kak Randy sama adik-adik di rumah ikutin ya. Ya, sekarang sikap berdoanya dulu Kak. Oh iya, sikap berdoanya dulu gimana Kak? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini pada saat ini kami mau memulai ibadah kami mau memulai ibadah di pagi hari yang indah ini. di pagi hari yang indah ini. Tuhan, tolong berkati ibadah ini Tolong berkati ibadah ini dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya Kak, medley 3 lagu berturut-turut. Medley itu berarti Lagunya disambung-sambung. oke Kak, siap. Judul lagunya apa nih Kak? Yang pertama, Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. Yang kedua, Kasih. Yang ketiga, Yesus Sayang Semua. Siap Kakak. Kita mulai ya adik-adik.
Andaiku jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andaiku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku, Kau ciptakanku. Siap? K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja ya? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Waduh, capek nggak kak? Ngos-ngosan. Waduh, tapi kita harus tetap semangat ya, memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih kak? Nah, sebelum kita mau masuk firman, kita nyanyi lagi satu lagu dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Kita pakai dua bahasa ya kak? Wow, oke deh kak. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. bahasa Inggris adik-adik. Bisa semua ya? Bisa dong. Oke, kalau gitu kita mulai. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bahasa Inggrisnya ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, kita sudah menyanyi nih kak, memuji Tuhan. Berarti sekarang kita tiba pada cerita firman Tuhan. Ya, adik-adik sekarang minta bantuan mama, papa, atau oma, opa di rumah untuk siapkan Alkitab. Alkitab, betul kak. Dan jangan lupa apa kak? Harus duduk yang manis. Tidak boleh lari-lari ya kak, Iya, selalu Kak. mendengarkan. Nah, adik-adik jangan lupa nanti yang belum bisa baca nggak apa-apa ya kak. Kita temanin mama papa di rumah. Ya, kalau begitu selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan ya. Kakak senang sekali karena hari ini kakak diberikan kesempatan untuk menyapa adik-adik di kelas
TK. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Tapi kakak akan membacakan ayat yang ketiga saja ya. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kakak mau cerita tentang satu sosok hebat yang ada di dalam Alkitab. Kenapa hebat? Karena pertama, dia bisa mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, dia bisa berjalan di atas air. Yang ketiga, dia bisa menenangkan ombak yang hebat di tengah danau. Yang keempat, dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Yang kelima, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya siapakah dia? Ya benar, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kakak ada video nih tentang Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama lihat ya. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Jesus walked upon Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus juga meredakan angin ribut dan ombak yang tinggi di tengah danau. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus juga membuat mata orang yang buta bisa melihat lagi. Tuhan Yesus mengubah air menjadi minuman anggur. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah mati. miracle that rescues you and me. Nah, adik-adik sudah lihat ya betapa hebatnya Tuhan Yesus kita ini. Kakak paling seneng kalau baca Alkitab itu membaca tentang cerita Tuhan Yesus. Karena menurut kakak, Tuhan Yesus kita ini adalah Allah yang hebat sekali. Nah, tapi adik-adik, hebatnya Tuhan Yesus nggak hanya itu loh. Di antara semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kita nonton tadi sama-sama, ada satu hal yang benar-benar membuat Tuhan Yesus kita ini tidak hanya hebat, tapi juga sangat spesial. Yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, atau yang biasa dikenal dengan nama Juru Selamat. Ulangi lagi, Juru Selamat. Ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah Juru Selamatnya adik-adik, Juru Selamatnya kakak, Juru Selamatnya mama papa di rumah,
juru selamatnya semua orang yang percaya. Tapi adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat? Kan itu berarti Tuhan Yesus harus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kenapa ya Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menjadi juru selamat? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kita mau menjadi juru selamat kita karena Tuhan Yesus dengar-dengaran kepada Bapanya di sorga. Tuhan Yesus itu patuh kepada Bapanya di sorga. Kakak ulangin ya, Tuhan Yesus itu patuh kepada Bapanya di sorga. Jadi, karena begitu besar kasih Bapa kepada adik-adik, kepada kakak, kepada mama papa, Bapa di sorga mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Dan sebagai anak yang mendengarkan Bapanya, Tuhan Yesus patuh loh adik-adik kepada Bapanya. Apapun yang diminta oleh Bapanya, Tuhan Yesus mau menurut dan melakukannya. Tuhan Yesus sangat dengar-dengaran kepada Bapanya di sorga. Nah, Tuhan Yesus yang hebat aja mau dengar-dengaran dengan Bapanya di sorga. Tentunya adik-adik di rumah juga harus mau dengar-dengaran dengan mama papa. Bagaimana ya caranya? Kakak kasih tahu ya. Caranya adalah dengan belajar untuk patuh kepada mama papa di rumah. Nih kakak kasih contoh-contohnya. Pertama, kalau dibangunkan mama pagi-pagi, adik-adik harus patuh. Jadi harus segera bangun. Apalagi kalau pagi-pagi itu ada kelas online. Wah, adik-adik harus cepat-cepat bangun. Bangun pagi, berdoa, mandi, sarapan. Lalu adik-adik siap untuk belajar. Contoh yang kedua, ketika misalnya Papa bilang nggak boleh makan coklat terlalu banyak karena bisa bikin sakit gigi. Adik-adik harus dengar-dengaran kepada Papa ya. Bisa kan? Nah, contoh yang ketiga. Ketika misalnya Mama meminta adik-adik untuk cuci tangan setelah bermain atau sebelum dan setelah makan, adik-adik harus patuh ya, supaya tangan adik-adik bersih dan tidak ada kuman. Cuci tangannya pakai sabun ya adik-adik. Masih mau dengar lagi contohnya? Ada nih, misalnya yang keempat, ada oma di rumah meminta adik-adik untuk tidur siang. Nah, selain kepada mama papa, adik-adik juga harus patuh kepada oma dan opa. Jadi waktu oma minta adik-adik tidur siang, adik-adik tidur siang ya, supaya badannya selalu sehat. Atau misalnya ketika opa mengajak adik-adik untuk menonton Impa, adik-adik harus menurut kepada opa dan duduk manis mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Satu lagi nih yang lagi penting saat ini. Ketika adik-adik mau bermain di luar di taman bersama mama papa dan mama papa minta adik-adik pakai masker, maskernya harus adik-adik pakai. Adik-adik harus patuh kepada mama papa dan memakai masker. Kenapa? Supaya jika ada virus di luar itu tidak terhirup oleh adik-adik. Terhirup itu maksudnya kayak gini. Nah, kalau adik-adik pakai masker seperti ini. Nah, kan kalau ada virusnya nggak masuk karena adik-adik sudah memakai masker. Bisa ya adik-adik? Yuk, adik-adik kita belajar untuk menjadi anak-anak yang patuh kepada nasihat baik dari mama papa maupun
oma opa seperti Tuhan Yesus yang sudah patuh kepada Bapanya di sorga. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti bisa. Kakak minta adik-adik berjanji ya untuk belajar patuh dan dengar-dengaran. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Kita lihat dulu ya aktivitas minggu lalu yang sudah adik-adik kumpulkan. Terima kasih Mama Papa yang sudah membantu mengirimkan aktivitas ke kakak-kakak layan. Yuk kita lihat sama-sama aktivitas adik-adik semua. Karena sudah memberikan makan dan Uti merawat kami dengan baik, dan Uti sudah mengasih mandi dan pas tidur ditemanin. Kami sayang sama Uti. Kami sayang juga sama Maria sama Denli. Selamat ulang Tahun Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus amin. Selamat ulang tahun PKLU. Adriel sayang Uti, kakong, kakek, nenekmu. Oke, Oma. Happy birthday, Oma. Happy birthday, Oma. Happy birthday, Oma. Iya, Oma. Bye-bye. Nah. sayang sama opa. I love you, Opa. Ya, Ulang tahunnya apa? ini ulang tahun PKLU. Oh, Oma panjang umur ya, Oma. Iya sayang. Oma. Hesron sayang Oma. Oh sayang. Sayang. Oma sayang Hesron juga, pintar-pintar ya. Ya, sehat-sehat juga ya. Semangat ya. Iya, sudah ya. Cukup. Aku sayang Oma. Oma dong. Dulu kalau sayang. Pintar dia ya, cepat besar ya. Pintar. Sehat Oma. Iya. Tuhan memberkati. Berkati. Iya. Dadah. Oma. Oma sehat. Ya. Iya, Oma sehat-sehat. Aku sayang Oma. Oma juga sayang Tunggu. Eren. Opa di surga. Aku sayang Opa James. Aku sayang Opa San. Dadah. Wah, keren banget adik-adik. Oma, opa, atau opung pasti senang melihat aktivitas adik-adik semua. Nah, untuk minggu ini aktivitasnya adalah kakak mau adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik patuh kepada mama papa atau oma opa. Patuhnya seperti apa? Minggu ini kakak mau lihat adik-adik dengar-dengaran mama papa dengan memakai masker. Jadi adik-adik boleh divideokan ketika adik-adik hendak keluar dan memakai
masker. Jadi pakai maskernya yang benar ya, disangkutkan ke telinga kiri, lalu telinga kanan, dan ditutup hidungnya sampai ke dagu. Wah, kalau sudah begini, adik-adik nggak akan terhirup lagi kuman-kuman atau virus yang ada di luar. Nah, jadi adik-adik boleh mengirimkan video adik-adik memakai masker. Tapi kalau adik-adik juga belum ada masker, adik-adik boleh kok menggambar masker dan mewarnainya. Lalu minta tolong mama papa untuk mengirimkan video adik-adik ke nomor aktivitas yang sudah biasa mama papa kirimkan. Demikian aktivitas minggu ini, kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus telah ingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama papa, yang patuh kepada oma opa juga. Seperti Tuhan Yesus telah patuh kepada Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk semua guru-guru kami, untuk semua kakak layan, dan juga kepada para pendeta, dan juga presiden kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami, khususnya juga untuk kota kami tercinta ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan tubuh yang tidak sehat. Berkati mereka ya Tuhan, biarkan Engkau saja yang boleh menyembuhkan teman-teman kami. Jika pada minggu-minggu ke depan ini ada juga teman-teman kami yang berulang tahun, kami berdoa ya Tuhan dan kami bersuka cita untuk mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kami kesehatan yang hanya berasal daripadamu dan juga kepintaran dan terlebih lagi kepatuhan kepada mama dan papa. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang hanya kami bawa ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Ingat selalu untuk dengar-dengaran dan patuh kepada mama papa dan juga oma opa di rumah. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus menyertai, menyayangi dan memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tadi ceritanya tentang apa Kak? Boleh dijelasin? Jadi ceritanya itu tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendengarkan orang tua. Iya, dengerin nasihat Mama. orang tua, papa, mama, Kakak. betul, karena itu yang Tuhan Yesus inginkan ya kakak-kakak. Betul. Ya baik adik-adik, kalau gitu sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi ya kak. Iya. Dari mana kak? Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Oke, dinyanyikan 2 kali ya Kak.
tambahan. Caranya gimana Kak Karin? Caranya kita nanti masukin ke dalam amplop, terus di amplop itu kita tulis IHMPA. Terus jangan lupa tulis nama adik-adik, tulis kelasnya dan tanggal hari ini, yaitu tanggal 18 Oktober 2020. Nah, dengerin cerita udah, memuji Tuhan sudah, berikan persembahan sudah. Berarti sekarang kita mau sama-sama tutup ibadah kita ya Kak. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Di channel YouTube mana Kak? GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.